karena satuan progres kita adalah validated learning, jadi ketika kita punya asumsi, kita berhasil memvalidasi itu atau tidak. Maka satu fitur, ini backlognya adalah fitur. Kalau di Agile itu istilahnya user stories gitu ya, nanti teman-teman bisa belajar, bisa baca sendiri. Satu user stories ini baru dianggap beres ketika dia sudah tervalidasi. Jadi kadang-kadang kita melihat selesai itu di roll out-nya, ketika fiturnya sudah jadi, itu kita anggap selesai. Nah kalau di lean startup enggak, ketika produknya, fiturnya sudah jadi, kita harus tes dulu gimana respon pengguna terhadap fitur tersebut. Kalau responnya positif, maka itu tervalidasi dan dia selesai. Kalau dia tidak tervalidasi, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang atau diubah. Nah inilah definisi waste itu di sini, sampahnya itu di sini. Ketika yang kita sudah lakukan, ternyata dia validasinya gagal. Nah kebayangkan kalau di awal kita sudah melakukan banyak sekali backlog, kita masuk ke sini, numpuk di sini, tiba-tiba semuanya jadi waste, sia-sia. Di sini ada garis, contohnya di sini ada 3. Nah di sini direkomendasikan dalam satu proses simultan, backlog yang dapat dikerjakan tuh hanya 3. Jadi jangan kebanyakan. Jadi artinya ketika di sini sudah ada 1, 2, 3, maka yang di sininya masih sebagai backlog, nggak boleh masuk ke tahap berikutnya. Tadi tujuannya untuk eliminasi waste tadi. Nah yang berikutnya adalah kita harus mengerti funnel. Funnel itu adalah urutan bagaimana orang awam yang awalnya nggak tahu sama sekali tentang produk kita menjadi pelanggan yang menguntungkan dan pelanggan yang loyal. Biasanya siklusnya adalah alurnya seperti ini, mulai dari akuisisi, masuk ke aktivasi, retensi, referral, dan revenue. Tadi aktivasi sudah dibahas ya, aktivasi itu maksudnya menggunakan fitur utama. Dropbox kalau kita baru daftar, kita belum download, kita belum upload file, itu belum dianggap sebagai aktivasi. Facebook ketika kita belum add friends, walaupun sudah masukin profilnya lengkap, itu kita belum aktivasi. Karena Facebook adalah sosial media, bukan penyimpan data pribadi. Kalau kita cuma profile doang, itu data pribadi. Tapi kalau saya add friends, itu sosial media. Akuisisi itu apa? Akuisisi itu mengubah pelanggan awam, orang awam, menjadi pengguna kita. Jadi, orang biasanya mengasosiasikan akuisisi ini dengan sign up. Jadi ketika dia sign up, itu dia sudah terakuisisi. Kalau dia menggunakan core features, dia sudah teraktivasi. Kalau dia menggunakan lagi, kita artinya itu sudah retensi, sudah menggunakan berulang-ulang. Lalu kalau dia mereferensikan produk kita ke orang lain, dia sudah referral. Lalu kalau dia sudah membayar langsung ke kita, dia sudah, istilahnya sudah masuk ke tahap revenue. Nah, di tahap yang tadi menemukan solusi yang paling tepat untuk produk kita, fokus kita adalah di sini, di retensi. Jadi sekali lagi, di tahap awal nggak penting jumlah orangnya banyak, tapi yang penting dia menggunakannya sering. Jadi, kalau saya ada 2 produk nih, yang masuk ke Indigo Incubator, ada 2 produk, yang satu jumlah penggunanya 1 juta orang, tapi masing-masing, tapi aktif usernya itu hanya 1 juta, misalkan 100, dibandingkan dengan ada 1000 pengguna, aktif usernya 100, BDV akan memilih yang 1000 tadi. Karena dia secara persentase, active usernya lebih tinggi, yang retentionnya lebih tinggi. Retention ini ketika orang menggunakan produknya terus-terusan, itu artinya orang itu sudah cocok dengan produknya. Dia memang butuh, dan produk itu memberikan fitur-fitur yang memang sesuai dengan keinginannya dia. Saya yakin di antara teman-teman pasti semuanya pernah mendownload satu aplikasi dari App Store atau dari Google Play. Kita buka sekali, kemudian nggak lama kemudian kita tutup, terus kita nggak pernah pakai, terus tiba-tiba kita merasa handphone kita lambat, terus kita melihat aplikasi yang nggak berguna yang mana, terus kemudian aplikasi itu kita delete. Nah itu adalah contoh aplikasi yang gagal di retensi. Jadi jangan sampai downloadnya banyak, tapi retensinya kecil. Jadi artinya itu orang nggak butuh. Nah di sini, walaupun fokus kita di sini, tapi kita juga perlu memikirkan hal ini juga, karena di sini untuk memastikan bahwa kita mempunyai traffic yang cukup untuk masuk ke tahap retensi ini. Jumlah sign up-nya cukup, lalu dia jumlah aktivasinya cukup, baru masuk ke tahap ini. Karena ini semakin ke bawah, biasanya persentasenya semakin kecil. Apabila kita visitor website kita 100%, maka yang aktivasi mungkin 30%. Yang dia retensi mungkin 25%. Nanti semakin kesini semakin kecil. Jadi kita perlu memperhatikan akuisisinya cukup baik juga, supaya kita memiliki retensi yang cukup baik juga untuk uji coba kita. Maksudnya jumlahnya cukup signifikan gitu ya.
Bukan berarti sebanyak-banyaknya, tapi misalkan tadi 100 pengguna itu enough untuk mencapai uji coba ini. Nah, tadi yang product launch fit tadi fokusnya adalah di sini, membuat produk rilis pertama dan menyiapkan marketing website. Itu fokusnya adalah di akuisisi dan aktivasi. Jadi marketing website tadi tujuannya adalah mengubah tadi orang awam menjadi pengguna kita, menjadi sign up, yaitu di akuisisi marketing website. Sedangkan produk kita yang versi pertama yang top 3 problem tadi fungsinya adalah di sini diaktivasi. Kalau orang melihat fitur-fitur pertama kita cocok dengan masalah dia, maka dia langsung menggunakan. Nah, biasanya kalau funnel sih diibaratkan seperti ini. Nah, jadi setelah mengeluarkan rilis pertama tadi, kita menambahkan fitur sedikit demi sedikit dengan cara ini, backlog ini. Jadi ketika kita punya ide penambahan fitur, kita masukkan ke backlog, lalu kemudian kita pantau pergerakannya sampai dia tervalidasi. Produk rilis pertama ditambah fitur A, ditambah fitur B, ditambah fitur C, segala macam. Pada akhirnya dia mencapai satu kondisi yang namanya product market fit. Product market fit ini adalah kondisi ketika produk sudah siap untuk diskalabilitaskan, sudah siap untuk dipromosikan, sudah siap untuk kita masang iklan tuh nggak sia-sia, karena sudah terbukti penggunanya itu udah nempel banget, dia nggak bisa meninggalkan aplikasi itu. Kalau penggunanya masih datang dan pergi, kita mau promosi percuma juga. Ada orang yang datang, nggak lama kemudian dia pergi, kayak embel gitu. Nah, funnel biasanya digambarkan seperti ini, karena tadi sifatnya yang dia semakin lama semakin kecil ke bawah. Nah, product market fit, setelah product market fit kita masuk ke top fase yang ketiga. Ini sudah hampir selesai yang presentasinya, yaitu bagaimana cara kita mengakselerate growth. Di startup ini ada yang terkenal di produk manapun, ada yang terkenal istilahnya hockey stick chart. Jadi ini adalah grafik stick hockey. Awalnya pertumbuhannya nggak terlalu tinggi, tiba-tiba di satu titik dia naik ke atas. Nah, di sudut ini adalah produk market fit. Jadi ketika produknya udah benar siap-siap untuk diluncurkan ke atas. Nah, di tahap ini kita harus memikirkan revenue model, bukan memikirkan tapi memvalidasi. Jadi revenue model yang kita sudah siapkan di awal itu betul nggak dapat bekerja di sini. Nah, ada paradoks yang katanya more for less, more for more, less for more, dan less for less. Ya, ini kalau ini kebetulan di Rut Telkom menulis buku tentang paradoks marketing ini. Salah satu yang diulas adalah Google gratis tapi keuntungannya bisa tinggi. Itu agak sedikit paradoks. Berbeda sama misalkan industri penerbangan, Garuda Indonesia dia menawarkan servis yang lebih dengan harga yang lebih mahal. Lion Air servisnya minim, aqua gelas aja nggak dikasih, tapi jendelanya bisa dibuka, dia tarifnya lebih murah. Nah itu kan, ini kan bisnis pada umumnya. Tapi kalau di software kadang-kadang yang berlaku sebaliknya, itu paradoks. Jadi dengan industri software ini kemungkinan bisnis modelnya jauh lebih banyak dibandingkan bisnis konvensional. Jadi kita perlu kreatif juga di bisnis model. Ini adalah contoh-contoh revenue model yang umum digunakan. Commerce and retail, misalkan untuk penjualan, subscription, usage fee seperti kayak Dropbox dan lain-lain. Licensing, auction, advertising, data, transaction, premium. Ini adalah contoh-contoh yang umum. Nah, tadi udah dibahas sekilas mengenai engine of growth. Apa sih engine of growth itu? Engine of growth itu yang memungkinkan stick hockey ini dapat tumbuh ke atas. Nah, engine of growth itu yang tadi memungkinkan bisa stick ke atas. Nah, ada tiga yang utama. Yang pertama adalah viral. Viral itu adalah user memberitahu atau mendatangkan user yang lain. Di sini ada parameter yang utama yaitu sebutnya viral coefficient. Viral coefficient ini secara rata-rata satu orang user mengajak berapa user yang lain. Jadi kalau misalkan saya pengguna Dropbox, lalu saya berhasil mengajak dalam 1 bulan untuk mengajak 3 orang Dropbox user yang lain yang baru, artinya apabila semua user seperti itu maka viral coefficient-nya 3. Viral coefficient yang lebih dari 1 itu artinya si aplikasi produk itu tumbuh secara organik. Artinya tanpa kita perlu melakukan marketing pun produknya udah tumbuh. Karena awalnya misalkan 2 user, 1 user ngajak 3, berarti jadi berapa tuh? Jadi 2 kali 3 ya, jadi 6. Nanti 6 user itu tambah 6 user, berarti 2 tambah 6 jadi 8. Nanti 8 itu nambah 3 lagi, nambah 24, jadi 32. Jadi eksponensial positif tanpa si Dropbox. Dan memang kenyataannya Dropbox belum pernah mengeluarkan biaya iklan. Jadi teman-teman yang menggunakan Dropbox di sini kemakan omongan teman.
Dan memang Dropbox itu mendesain produknya untuk viral banget dengan fiturnya share file tadi. Jadi itu adalah matching antara fitur dengan engine of growth. Kebayang nggak? Jadi gimana caranya supaya viral saya jalan? Yaitu Facebook ketika pertumbuhannya sudah melambat, dia mengeluarkan friend suggestion. Itu tujuannya supaya viralnya nambah lagi. Atau import new contact from email contact atau yang lain-lain. Ada juga stickiness, ini koefisiennya adalah rate of compounding. Ini berapa user baru ditambah dengan dibandingkan dengan user yang lama, dengan yang keluar, churning. Jadi kalau kita misalkan menggunakan, misalkan di SaaS ya, di SaaS tuh bisa misalkan produknya dia akunting mudah, kalau dia rate of compoundingnya positif lebih besar dari 0, maka artinya dalam satu periode waktu rate atau tingkat pertumbuhan, tingkat penambahan jumlah pelanggan lebih besar dibandingkan tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan. Maka jumlah usernya semakin lama akan semakin meningkat secara organik. Nah, itu juga menjadi penting. Jadi di sini bagaimana cara mengurangi churn dan menambah tingkat stickiness-nya adalah fiturnya harus diperbaiki. Jadi kalau stickiness-nya masih rendah berarti user retention-nya belum terlalu baik. Lalu ada juga yang engine of growth-nya paid. Misalkan saya pasang iklan di Google, saya pasang iklan di Facebook, atau saya hire tenaga sales untuk masarkan produk saya. Itu adalah yang berbayar. Membandingkannya adalah istilahnya dengan customer lifetime value. Dari mulai customer itu mendaftarkan diri sebagai pelanggan sampai dia berhenti berlangganan, berapa total yang dia bayarkan ke kita? Berapa total keuntungan dia yang diraih oleh kita dari orang tersebut? Kalau nilainya lebih besar dibandingkan biaya akuisisi per pelanggan, maka itu layak untuk dilakukan. Tapi kalau lebih kecil, maka itu enggak layak. Artinya kalau customer lifetime value-nya lebih besar daripada biaya akuisisinya, kita mau ngeluarin duit berapapun, baliknya lebih besar. Nah, jadi kalau di tahap awal tadi kita fokusnya di tahap yang interview tadi, kita fokusnya di customer segment, problem dan solution. Lalu yang kedua, di tahap yang kedua yang mencari produk yang paling bagus tadi, kita fokusnya di solution, key activity, sama unique value proposition. Di tahap yang ketiga ini, di growth ini, kita fokusnya di unfair advantage, channel, cost, dan revenue. Jadi dari range startup pun kita fokusnya beda-beda. Walaupun di awal kita sudah mendesain ini semua. Tapi yang paling penting, itu urutannya berbeda-beda tadi. Tahap pertama tadi, CS, P, sama S. Tahap kedua, S, UVP, sama KA. Tahap ketiga baru UA, CH, cost, sama revenue. Jadi itu juga salah satu definisi organisasi yang tidak prematur tadi. Oke. Nah, berikutnya ada juga tentang matrix. Matrix itu adalah sesuatu yang kita ukur, parameter utama yang kita ukur, yang kita percaya dia akan menggambarkan tingkat keberhasilan produk kita. Matrix ini berbeda-beda untuk tipe aplikasi yang kita buat, mulai dari e-commerce, two-sided market, SaaS, mobile app, user-generated content, atau media. Dan ada tahapannya juga, tahapan mulai dari empathy, stickiness, viral, revenue, dan scale. Jadi tadi yang stickiness, viral itu di tahapan yang berbeda. Masing-masing ada matriksnya. Nah, contohnya saya contohkan ini, Toko Bagus, two-sided market ya. Dia kayaknya sekarang berada di tahap stickiness ini, karena dia berusaha untuk mendapatkan pelanggan loyal. Kalau teman-teman perhatikan iklannya Toko Bagus, pesannya apa sih? Jual barang Anda. Toko Bagus. Bukan itunya. Jual barang Anda. Ya kan? Nih, Anda punya barang bekas ini, ayo foto dong, lalu diupload ke Toko Bagus, jual barang Anda di Toko Bagus. Toko Bagus sekarang belum mengiklankan, kalau lu nyari barang ini ke Toko Bagus. Bukan, karena dia kayaknya masih di tahap ini dan dia tujuannya adalah meningkatkan inventory listingnya. Jadi meningkatkan jumlah barang di two-sided marketnya. Lagi-lagi, kalau organisasi yang prematur, barangnya belum banyak, dia udah mikirin generate traffic ke sana. Bukan seperti itu. Nah, ini adalah kita pertama meningkatkan inventory lagi. Nah, itu adalah bagian terakhir dari slide ini, tapi saya akan tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, startup itu apa sih? Startup itu adalah organisasi kecil yang menawarkan produk yang inovatif, yang dia hidup dengan leap of faith. Leap of faith karena dia punya asumsi terhadap problem yang dihadapi oleh customer-nya, asumsi terhadap solution for the problem, potential user buyer, business model, dan terakhir mereka mengasumsikan mereka tidak punya asumsi.
denial. Lalu constraint-nya startup itu apa sih? Constraint-nya startup itu seperti ini. Startup mengasumsikan ada satu market, segmen market yang mereka punya problem tertentu atau punya intention tertentu atau punya job tertentu yang harus mereka lakukan. Lalu kemudian startup menawarkan produk atau solusi. Tapi karena mereka nggak tahu sebetulnya apa yang ada di benak pengguna, di tahap awal itu pasti singgungan antara problem dan solution itu sangat kecil. Tugasnya adalah kemudian menggiring produk atau solution ini menjadi irisannya menjadi lebih besar. Tapi di kadang-kadang pada saat melakukan aktivitasnya dia menemukan ada job atau problem atau intention yang lain. Dan disitulah startup perlu melakukan pivot. Tadi sekali lagi untuk menegaskan bahwa kita menulis kode program itu bukan untuk merealisasikan ide menjadi produk, tapi kita menulis kode program itu untuk menguji hipotesa kita. Jadi pada akhirnya produk kita tuh memiliki basis yang sangat kuat. Kalau ini adalah perencanaan yang dibuat oleh perusahaan besar dan untuk produk yang zaman dulu banget lah. Contohnya ketika Telkom mau menambah jumlah kapasitas telepon, dia mensurvei dulu potensinya daerah ini berapa, daerah ini berapa, daerah ini berapa, kemudian nanti dibutuhkan berapa line telepon, lalu nanti terangnya berapa, sentralnya berapa, kapasitas dan lain sebagainya, ditentukan di awal, kemudian dibangun jaringannya, gali-gali. Demikian juga dengan ketika kita meluncurkan spacecraft ini, kita merencanakan dari awal ini satelit yang mau dibawa berapa besar misalkan, terus dia harus mengorbit di mana, dia harus diluncurkan kapan, anginnya kira-kira seperti apa, konsumsi bahan bakarnya butuh berapa, itu direncanakan di awal dan kemudian dibuat. Tapi akibatnya ketika dia terjadi perubahan, semuanya batal, semuanya nggak bisa dipakai. Tapi untungnya adalah untuk spacecraft ini memang cenderung perubahannya nggak ada. Paling perubahannya ya hanya di angin atau ini yang menunda waktu peluncuran. Di startup kita nggak bisa melakukan ini. Yang kita lakukan adalah seperti nyetir mobil. Teman-teman misalkan tadi sudah merencanakan sore tadi dari kantor mau ke BDV. Saya tahu tujuan awalnya dari kantor mau ke BDV, lalu saya mau pakai jalan ini. Ketika misalkan melalui jalan tersebut yang sudah direncanakan jalannya macet, teman-teman harus mikir alternatif jalan yang lain. Itu adalah pivot. Jadi kita full control terhadap ini. Lalu ketika misalkan di jalan yang baru itu ternyata ada angkot berhenti mendadak, kita harus siap-siap ngerem atau menghindar. Kalau seperti itu. Sementara kalau di sini misalkan tiba-tiba ada meteor, nggak bisa menghindar dia kan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi untungnya meteor itu bisa terprediksi di sini. Kalau di sini angkot nggak bisa terprediksi. Yang tahu hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Oke, nah sekali lagi ini 3 tahap dari startup. Mulai dari problem solution fit, tadi kata kuncinya 2 have problem solving, product market fit, have I built something people want, dan scale how to accelerate growth. Yang paling penting di sini adalah di sini sampai product market fit itu sifatnya kualitatif bukan kuantitatif. Jadi nggak penting berapa angkanya, yang penting adalah aspeknya kualitatif. Kalau di sini kuantitatif. Di sini kita baru bicara tentang optimasi, bicara tentang efisiensi. Di sini kita bicaranya validated learning dan juga private. Contohnya gini. Tadi concierge ya, tadi masih ingat nggak cerita yang concierge? Yang ibu-ibu belanja, lalu orangnya nemenin gitu ya. Kalau dihitung produktivitas, itu produktivitasnya rendah banget. Bayangin satu orang founder startup yang kualifikasinya sangat tinggi, dia kerjanya nemenin ibu-ibu belanja. Kerjaannya tuh nggak produktif banget. Tapi karena dia baru berada di tahap ini, maka itu menjadi sangat penting. Karena di sini yang penting adalah kualitatif, bukan angka-angka, bukan angka survei. Tapi yang penting adalah kualitatif dan yang penting adalah validated learning-nya yang hanya dia bisa dapatkan ketika dia langsung masuk ke kehidupannya si ibu-ibu tadi. Kehidupan belanja, bukan. Oke, nah kesimpulannya adalah Lean Startup itu bicara tentang validated learning tadi, customer segment, early adopter, problem hypothesis, value hypothesis, solution hypothesis. Additional value insight, ada nggak ternyata setelah melakukan eksperimen, oh ternyata kalau kita tambahkan ini pengguna jauh lebih suka atau yang lainnya. Perceived quality, ketika kita meluncurkan produk accounting, apa sih yang didefinisikan sebagai kualitas produk di sisi customer kita? Apakah input transaksi yang bisa cepat, input transaksi yang mudah, atau laporan yang akurat? Seperti apa? Conversion dashboard tadi yang funnel, akuisisi sampai revenue, dan engine of growth tadi. Jadi Lean Startup itu isinya ini. Dan terakhir, Lean Startup itu hidup koeksis dengan metodologi yang lain. Lean Startup, tadi kita bicara apakah ide produk, konsep produk yang kita buat itu viable atau enggak, atau dengan kata lain kita bisa nggak sih dapat keuntungan dari situ. Ada disiplin ilmu yang lain, user experience, kita bicara tentang desirability.
apa sih yang orang inginkan. Tadi ingat yang product backlog tadi ya, yang user stories tadi, itu dihasilkan dari proses user experience. Lalu ada juga agile development. Apakah secara teknis kita visible nggak melakukan itu? Kita mampu nggak merealisasikan jadi produknya? Jadi ini adalah ada user experience, lean startup, sama agile. Oke, mungkin itu presentasi dari saya.